Jaka Tarub dan 7 bidadari. Pada zaman dahulu kala di tanah Jawa, hiduplah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa bernama Jaka Tarub. Ia sangat gemar berburu di hutan. Suatu hari Jaka Tarub pergi berburu ke hutan belantara. Setelah seharian berjalan, ia merasa sangat lelah dan kehausan. Tanpa sengaja ia mendengar suara gemercik dan tawa riang dari sebuah telaga yang tersembunyi di balik pepohonan rindang. Perlahan-lahan ia mengintip di balik semak-semak. Betapa terkejutnya Jaka Tarub melihat 7 bidadari cantik jelita yang turun dari kayangan sedang mandi dan bersendau gurau di telaga. Di tepi telaga, Jaka Tarub melihat beberapa selendang yang digunakan para bidadari untuk terbang. Terdorong oleh rasa kagum dan niat tersembunyi, ia mengendap-endap dan mengambil salah satu selendang, lalu menyembunyikannya di balik bajunya. Menjelang senja, para bidadari selesai mandi dan berniat kembali ke hayangan. 6 bidadari berhasil menemukan selendangnya. Mereka kembali terbang ke hayangan. Namun 1 bidadari bernama Nawang Wulan tertinggal. Ia menangis terseduh-seduh karena tidak bisa menemukan selendangnya, yang berarti tidak bisa terbang ke hayangan. Melihat hal itu, Jaka Tarub pura-pura lewat mendekati Nawang Wulan. Ia menanyakan apa yang terjadi padanya. Dengan sikap pahlawan, Jaka Tarub menawarkan bantuan dan mengajak Nawang yang kebingungan untuk tinggal ke rumahnya. Seiring berjalannya waktu, benih-benih cinta tumbuh di antara mereka. Jaka Tarub dan Nawang Wulan akhirnya menikah dan dikaruniai seorang putri cantik bernama Nawangsi. Sebagai seorang bidadari, Nawang Wulan memiliki kesaktian. Setiap hari ia hanya memasukkan 1 bulir padi ke dalam dandang. Bulir padi itu berubah menjadi nasi sebakul penuh. Nawang Wulan memberikan syarat tegas pada suaminya. "Kakang, jangan sekali-kali engkau membuka tutup dendang saat aku sedang menanak nasi. Jika engkau melanggarnya, maka akibatnya sangat fatal." Suatu hari, ketika Nawang Wulan mencuci pakaian di sungai, Jaka Tarub diam-diam pergi ke dapur. Ia membuka tutup dendang yang sedang mengepulkan asap. Betapa terkejutnya ia saat melihat hanya sebutir padi di dalamnya. Seketika itu juga kesaktian Nawang Wulan sirna. Saat Nawang Wulan kembali dan membuka dendang, ia menyadari bahwa suaminya telah melanggar janji. Sejak saat itu, Nawang Wulan harus menumbuk padi dan memasak beras dalam jumlah banyak selaknya manusia biasa. Suatu hari, ketika padi di lumbung sudah mau habis, Nawang Wulan pergi untuk mengambil sisa padi di dasar lumbung. Tiba-tiba tangannya menyentuh sebuah kain yang sangat ia kenal. Ia menarik kain itu, dan betapa terkejut dan marahnya ia saat mengetahui bahwa itu adalah selendangnya yang hilang. Ia akhirnya menyadari bahwa selama ini suaminya yang telah mencuri dan menyembunyikan selendangnya. Dengan selendang di tangannya, Nawang Wulan menghampiri Jaka Tarub. Pakaian bidadarinya telah ia kenakan kembali. "Kakang Tarub, aku sudah mengetahui kebohonganmu. Kini saatnya aku harus kembali ke hayangan karena tempatku bukan di sini. Jika Nawangsih menangis, buatkanlah panggung dan bakarlah merang. Aku akan turun dan menyusunya, tetapi engkau tidak boleh melihatku lagi." Setelah itu, Nawang Wulan terbang ke hayangan, meninggalkan Jaka Tarub yang meratapi penyesalannya seumur hidup. Kisah Jaka Tarub mengajarkan bahwa kejujuran merupakan pondasi utama
dan pentingnya menjaga amanah, jangan pernah melanggar janji.